mobil F1. Mobil F1 akan jalan duluan. Sama-sama mobil F1. Kalau tidak pole position, repot. Jarang sekali orang yang sama-sama F1, terus startnya nomor 24 bisa jadi nomor 1, itu jarang. Nyalip terus nomor 1. Bisa, nyalip nomor 1 kalau yang 23 kecelakaan semua, ya kan? Bisa. Ya. Anda mesti siap menghadapi 2011-2015. Pulang dari sini siapkan jembatan emas. Ingat itu jembatan emas itu, ya. Bagus semua. Jadi tinggal Anda sekarang mau siap-siap apa enggak? Mau pakai marketing yang new wave enggak? Jangan pakai marketing yang yang legacy. Jangan pakai marketing yang biasa. Sekarang ini sudah ada digital mobility. Tadi Pak Sarwoto sudah bilang. Ya itu perusahaan telekomunikasi itu lagi mencari-cari new business itu. Nah kalau Anda tidak mau pakai itu, cuma berpikirnya cuma sama tradisional market, tadi Aprindo juga sudah bilang, nanti convenience store ini makin lama makin banyak, ya kan? Nah ini cara-cara yang namanya new marketing. Saya kembali pada real estate Pak, sebelum Bapak ke DPR. Pak Setio Maharso, sesudah mendengar Pak Sigit sekarang, lain ini mestinya. Sudah ada prediksi bahwa bunga ini tidak akan naik Pak, naik paling 0,5%. Terus kemudian kurs kira-kira 9.000-an Pak, kira-kira 9.000 karena pemerintah pasti jaga, tidak boleh terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Gimana kira-kira kalau gitu? Memang kita untuk tahun depan cukup optimis Pak, karena untuk yang kelas menengah ke bawah sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan bunga tadi 8%. Kemudian yang kelas menengah ke atas, apalagi nanti kalau orang asing, itu dengan bunga sekitar 9-12% masih bisa dijangkau oleh kelas-kelas menengah yang melakukan KPR. Namun bisa dilihat begini Pak, untuk kelas 200 ke atas itu yang KPR sekitar 40%, yang cashnya 60%. 200 sampai 400 juta tadi ya. Bapak bilang yang paling ya. Laku kan itu apartemen 200 ya. juta itu yang 40% lewat bank. Ya, lewat bank, lainnya cashnya bisa cash bertahap atau cash keras. Ya, terus? Jadi untuk ke depan kita memang prediksinya masih 15% pertumbuhannya. Nah, tapi balik lagi pada pertanyaan saya, apakah kalau Indonesia sudah masuk $3.000, pengalaman China begitu GDP per kapita masuk $3.000, juga negara-negara lain, konsumennya mulai genit Pak. Ya, makanan minta yang lebih lifestyle, asal affordable. Tadi pagi kita bilang, Indonesia akan memasuki jembatan emas 5 tahun, affordable luxury antara lain. Affordable luxury itu artinya apa? Mulai lifestyle, mulai luxurious, tapi mesti affordable, bukan murah. Mungkin harus ada cicilannya, mungkin harus ada gimmicknya, sehingga orang itu can afford. Tapi orang itu pasti akan makin genit. Nah, kalau gitu kira-kira rumah juga begitu toh Pak. Orang minta bukan cuma rumah lu lagi yang L6 itu ya kan? Ya betul Pak Irmawan. Bahkan kita sekarang sedang menuju ke arah green property. Ya, itu nilai jualnya agak mahal, sekitar 10-15% dari harga. Jadi customer itu bukan cuma beli rumah tapi beli lingkungan. Ya, lingkungan, kemudian juga bahan bangunan yang dipakai itu memang tidak merusak lingkungan. Orang mau itu membeli yang lebih mahal asal green gitu ya? Oh, gitu. 2 hari yang lalu saya bersama Menteri Perumahan baru saja menyerahkan award untuk pengembang yang memakai green property, terutama di Jabodetabek. Kebetulan pengembang-pengembang besar. Dan itu sangat surprise karena dia bisa sehari menjual hampir 400 unit. Harganya berapa? Harganya totalnya sekitar 0,5 triliun Pak. 500 enggak, satu unit berapa? Antara 800 sampai 1,6. Jadi 800 sampai 1,6 itu bisa laku 400 unit dalam waktu 2 hari. 1 hari Pak, dalam waktu 1 hari. 1 hari toh, cash keras semua itu. Betul, itu Pak Sigit stoknya 400, yang nanti 1.300. Gila enggak? Indonesia itu gila. Anda tahu bahwa tas Birkin Hermes, Anda tahu Hermes? Ibu-ibu tahu? Birkin yang asli itu harganya 10.000 sampai 90.000 US dollar, bukan rupiah. Ya, 100 juta sampai 900 juta. Yang 10.000 kulit biasa, 20.000 ostrich. Mulai 30.000 sampai 90.000 kroko. Nah, kroko itu krokodil. Buayanya dari Indonesia, ditangkap kulitnya dikirim
Balik mana luaran gak karuan. Ya, kita cuma bisa jual kulitnya tok. Yang 90.000 itu keroko pakai diamond. Teman saya bisa dapat sumbernya, bukan lewat butik-butik Birkin di Indonesia. Boya apa caranya bisa mendatangkan supply, dan dia mengatakan kepada saya di Jakarta, Pak, Anda tas Hermes Birkin yang 20.000 average-nya, ada yang 10.000, yang 30.000, laku 100 biji sebulan. 100 biji, Pak, 20.000 itu 200 juta itu, duit kabeh itu. Ya. Pernah datang ke kantor saya, tak kasih kursi satu kurang. Oh, minta kursi satu lagi, buat tasnya itu satu lagi. Edan, Pak. Jadi kalau tas itu 20.000, Pak, 200 juta cuma tas. Jadi ya enteng. Itu cash itu, enggak pakai cicilan, pakai banknya Pak Sigit enggak pakai. Perempuan itu makanya saya bilang youth woman netizen. Woman itu kalau sudah maunya udah bablas kabeh. Makanya jangan sampai dibenci woman. Buku saya sama Agim itu contohnya itu. Dulu laris keras, Pak, berbisnis dengan hati. Sekarang masih benar yang ditulis itu. Bisnis itu harus jujur. Nanti untung itu adalah bonusnya. Begitu dibenci sama ibu-ibu, habis sudah. Buku saya numpuk-numpuk di gudang. Ya. Makanya jangan main-main sama woman. Ya. Youth, woman, netizen. Youth itu selalu membeli ide-ide baru. Kalau produk baru, ide baru jangan dijual ke senior. Sudah percuma. Senior tuh susah mau beli produk baru itu susah, takut ini takut itu, jual ke youth. Nah, kemudian kalau Anda bisa mengambil hatinya woman, selesai. Laki ini nurut aja sama perempuan. Yang menentukan pembelian itu kebanyakan ibunya, Pak, ya. Betul. Jadi satu hari 400 itu paling lakinya ya gini-gini doang. Ibu setuju, oke. Majalah wanita itu salah satu sumber untuk iklan, Pak. Betul, betul, ibu itu menentukan. 84% dari hasil survei kita, perempuan itu CFO of the family. Wangku. Lho ya apa? Karepe dhewe ngono ya toh. Sing laki ya timbangane gegeran wis kalah wis ya toh. Nah, begitulah laki-laki Indonesia. Pak, terima kasih atas insight-nya. Bapak kalau mau ke DPR at any time, kita tepuk tangan untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yongki, sekarang setelah mendengar dari Pak Sigit, bunga tidak akan berubah banyak, 0,5%. Anda tetap optimis 2011? Kalau dari data-data, fakta-fakta yang ada kita sangat optimis. Tetapi kita ini selalu kalau istilahnya dimacan-macanin, Pak. Karena tahu pertumbuhannya luar biasa kayak begini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus punya ide-ide mau naik tarif. Apa itu tarif bea masuk, apa itu tarif PPNBM, apa itu tarif bea balik nama, atau pajak progresif, PKB. Macet, Jakarta macet, Pak. Saya tidak setuju, kan, Pak. Kalau dibilang Jakarta macet karena otomotif, saya tentang habis-habisan. Walaupun Pak Fauzi Bowo teman SMA saya. Di Jerman, sama-sama Bukan. sekolah Jerman. Pak Yongki lulusan Jerman. Saya alumni Kanisius, Pak, sama beliau. Iya. Oh, sama-sama Kanisius ya? Sama-sama SMA Kanisius. Tapi di Jerman? Di Jerman juga sama-sama. Adiknya Pak Yongki, itu Pak Priyono Sugiarto, itu CEO Astra Internasional mengganti Pak Michael Ruslim yang tadi pagi kita kasih Immortal Award tadi pagi itu, penggantinya sekarang adiknya Pak Yongki. Ini kakak beradik hebat-hebat semua, lulusan Jerman kabeh. Nah, Pak Fauzi Bowo gimana, Pak? Iya, saya bilang, saya tidak setuju kalau dibilang bahwa penyebab kemacetan di ibu kota ini karena otomotif. Masa industrinya yang mau dibunuh? Nanti PHK-nya apa suruh lari ke balai kota semua, demo di depan balai kota? Tapi Bapak setuju kan kalau umpamanya hari Senin yang nomor genep enggak boleh keluar, nomor ganjil tok, gimana? Beli dua, Pak. Ya nggak apa-apa, lebih bagus, Pak. Jadi orang beli dua. Jadi saya katakan bahwa yang penting di Jakarta ini, kota 12 juta tadi kata Pak Satyo ini, tidak punya angkutan massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Itu aja dulu dipikirin. Pak Hermawan tahu, kita ini sektor otomotif menyetor kepada Pemda DKI setiap tahun, itu untuk bea balik nama, PKB, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Itu 7 triliun.
Jadi lebih baik macet untuk Pemda ya Pak ya. Sekarang kalau itu mau dinaikkan, bisa berakibat kontraproduktif. Kalau penjualannya turun, bagaimana nanti? Apakah Pemda kita akan menerima lebih banyak? Begitu juga pemerintah pusat. Makanya dalam wawancara beberapa waktu yang lalu saya katakan pemerintah pusat maupun daerah jangan salah langkah. Karena kalau ini nanti jadi kontraproduktif, penjualan otomotif turun karena tadi pajak-pajak dinaikkan, tarifnya, maka akibatnya rusak semua Pak. Kalau electronic road pricing, tadi pagi kita juga tunjukkan bahwa nanti DKI akan mulai electronic road pricing kayak di Singapura. Itu ada pengaruhnya enggak Pak kira-kira? Pengaruh pasti ada Pak, tetapi tidak akan signifikan. Seperti halnya BBM bersubsidi, kita selalu ditanya komentarnya mengenai rencana pemerintah. Pasti ada dampak. Akan ada switching tahun 2011 bahwa mobil-mobil diesel nanti akan laku. Ya, jadi sebetulnya yang perlu diingat atau perlu diketahui dulu adalah tahun 2005 pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan bahwa seluruh kendaraan bermotor di Indonesia itu harus memakai standar emisi Euro 2. Euro 2 ya? Euro 2, kita ketinggalan Pak. Di tempat lain sudah di Euro 6. Kita Euro 2 dulu dah, rakyat kita 230 juta nggak apa-apa. Euro 6 itu ya apa Pak? Ya, standar emisi yang Euro 6 itu tentunya bahan nggak bakarnya. Nggak keluar asap gitu? Ya, bahan bakarnya dan polusinya rendah sekali. Oh. Nah sekarang standar emisi Euro 2 itu mengharuskan sebetulnya BBM-nya harus beroktan 91. Di sini? Kalau kita punya premium kan 88. Oh. Pertamax kita memang 91. Jadi sekarang sebetulnya yang punya mobil di 2005 ke atas itu sebetulnya sudah harus tahu bahwa pemakai bahan bakar yang 91. Saya nggak sebut Pertamax atau apa. Karena Pak Jaila ini nggak ada di sini ya kan. Tapi merek lain kan ada juga sekarang karena kita terbuka. Nah sekarang bukan tidak bisa jalan, tetap bisa jalan pakai premium. Tetapi kan pembakaran tidak sempurna. Oh. Nah dari situ kan sebetulnya bisa dilihat sebetulnya bahwa harusnya memang beroktan 91 ke atas. Cuma yang salah siapa sebetulnya? Ya salesman sama sales girl kita Pak. Kenapa Pak? Lah jual Mercedes masih bilangnya Pak ini masih bisa pakai premium Pak. Itu enggak boleh itu. Itu bukan marketing 3.0 lagi. Enggak boleh. Nanti pada jangka panjang akan salah itu. Makanya ya, Anda mesti naik kelas. Respect, responsible, kemudian reputation. Itu buku saya marketing 3.0. Kenapa kok laku 20 bahasa? Karena mengajarkan kejujuran. Al-amin. Jadi kalau kita tidak dihajar pakai tarif-tarif tadi, saya optimis sekali Pak. Ya, Pak. Itu aja Pak. Jadi jangan salah langkah, menaikkan tarif bukan berarti menambah income. Ya. Kalau negara lain justru mau mendapat income lebih banyak, menurunkan tarif supaya harga mobil atau harga produknya lebih terjangkau, akibatnya jualannya banyak dan at the end rupiahnya juga lebih banyak. Apa lebih baik dianjurkan pindah sepeda motor aja Pak, supaya tidak terlalu macet. Nah ini kayaknya seneng ini asosiasi sepeda motor. Betul. Semakin macet, saya pikir sepeda motor semakin efektif. Gitu. Oh. Jadi, oke, kembali ke Gitu ya. Ya, ini banyak sekali wacana-wacana yang saya pikir sudah keblinger begitu. Termasuk juga kemudahan dari perbankan untuk memberikan kredit. 200-300 ribu kok bisa beli sepeda motor sehingga sepeda motor itu jadi banyak gitu. Nah ini pemikiran begini kan salah sama sekali gitu. Karena kita sudah bisa bekerja sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bisa menikmati, kok disalahkan lagi gitu ya. Jadi hal semacam ini terjadi. Saya kira pertumbuhan sepeda motor maupun mobil yang rasanya katanya banyak ini, sebetulnya kita tidak perlu merasa bangga bahwa pasar Indonesia ini besar. Pasar Indonesia ini kecil, baik motor maupun mobil. Karena populasi kendaraan bermotor terhadap manusianya itu masih kecil. Sepeda motor 8 lawan 1, mobil itu 34 lawan 1. Kita tahu tetangga kita 4 orang itu satu sepeda motor. Di Thailand 4 orang satu sepeda motor. Di Thailand 3 orang satu sepeda motor. Berarti kita masih bisa tumbuh paling tidak 2 kali lipat. Jadi 14 aku ngerti juta. sekarang makanya banyak satu sepeda motor dinaik 4 orang gitu ya. Nah, betul. Itu Pak. Ya, Ya, ya. jadi semacam ini terjadi. Begitu juga dengan kendaraan motor. Kalau mengapa
ada pajak progresif itu kan sama sekali tidak betul. Justru mereka yang bisa membeli banyak